Pelecehan seksual nih Kak, kalau dari kata-kata itu aja, apa pertama kali yang terpikir bagi Kakak? Kalau bicara soal pelecehan seksual ya, Mhm. yang pertama kali saya pikirin itu yang kayak langsung ternotis gitu, kayak siapa pelakunya. Kenapa setiap bahasannya yang, Tentang ada seks. kata-kata seks, Seks, ya. seks dalam tanda kutip ya, Iya. seks apalagi kayak sex education, itu langsung orang mikirnya kayak, "Oh ini nggak bener ini." Mhm. Dwiva Studio, create your creation. Halo sobat, welcome back to channel Dwiva Studio. Kali ini kalian ditemani dengan saya Syafira sebagai host dan hari ini saya nggak sendiri nih. Saya ditemani dengan ketua BEM kampus kita yaitu Kak Ica. Say hi Kak Ica. Hai semuanya, perkenalkan, saya Nessa Zulti Utami, biasa dipanggil Ica. Saya seorang mahasiswi Akpar Dwi Farma dan kebetulan sekarang udah semester 5. Oke Kak Ica, sekarang masih menjabat sebagai ketua BEM ya. Iya masih. Kak, Vira penasaran nih. Kenapa Kakak pingin bisa jadi ketua BEM sekarang? Kenapa Kakak mau menjadi ketua BEM? Padahal kan kita tahu nih, ketua BEM itu tanggung jawabnya kan besar. Boleh diceritain dulu kali? Jadi sebelumnya, Mhm. kan, saya emang udah suka organisasi itu dari SD. Dari Oh, SD, SMP, sampai SMA gitu. memang aktif ya dari Iya, dulu? dari Mhm. dulu. Jadi, sebelumnya tuh waktu mau masuk kuliah, itu nggak ada pemikiran pengen jadi, eee, ketua BEM atau apa gitu. Nggak pengen ikut organisasi juga nggak. Jadi Pengen fokus sama nah pendidikan gitu, dulu kan ya? pengen fokus. Jadi awalnya, ya udah deh masuk kuliah, emang pure cuma kuliah aja gitu. Jadi organisasi saya nggak pengen ikut gitu. Berarti dari awal nggak ada planning buat Nggak, masuk sama organisasi sama sekali nggak, sekali nggak ada? nggak. Dan sekarang malah jadi ketua BEM Nah, gitu kan ya? sebelumnya juga kalau ditanya motivasi ya, Aha. jadi, waktu itu, waktu lagi kuliah kebetulan sama Bu Indri. Bu Indri. Jadi, waktu kami kuliah tuh kan ada, debat waktu itu ya. Jadi, ibu bilang gini tiba-tiba, "Ica, calon ya jadi ketua BEM," gitu. Terus, waktu debat itu kan, tiba-tiba diulang lagi tuh pas praktek, diulang lagi sama Bu Indri, "Ya udah Ca, calon aja jadi ketua BEM," kata ibu gitu. Ya udah, jadinya kalau dibilang motivasi mungkin cuma itu Cuma gitu. karena itu Nah ya, berarti karena Bu Indri nih alasannya ya. iya, Bu Indri pun juga pasti udah lihat Kak Ica ini bisa dipercaya nih buat jadi ketua BEM gitu kan. Udah dapat iya. kepercayaan jadi ya kenapa enggak ya kan Kak? Nah gitu. Oh, jadi karena itu awalnya Kakak Iya jadi ketua awalnya, BEM. mhm. Dukungan dari orang rumah ada Kak? Kebetulan untuk dukungan sendiri itu Iya. aku nggak dapet dukungan sama sekali. Sama sekali nggak ada Iya, dapat dukungan soalnya kan dari orang rumah? balik lagi tuh dari, SD, SMP, SMA kan udah emang Mhm, aktif. iya. Jadi, kayak orang di rumah tuh bilang, udah cukup loh 12 tahun, kayak dari awal udah aktif, kayak kuliah stop dulu deh," gitu, Mmm. udahan gitu. Jadi sampai sekarang, saya jadi ketua BEM pun orang di rumah nggak tahu gitu, Orang sama di sekali rumah nggak nggak tahu, tahu dan nggak. jabatan Kakak bentar lagi kan udah mau habis kan ya? Iya, Dan orang rumah sama sekali nggak tahu? sama sekali nggak Ini tahu. kalau orang rumah ada yang nonton gimana nih? Gimana Iya, ceritanya? kayaknya emang udah takdirnya deh mereka tahu. Oke, kalau misalkan mereka tahu, kira-kira reaksi mereka juga gimana nih? Paling pasti ya kena marah kan udah Ya pasti. dilarang gitu. Kayak, "Udah sih ngapain?" gitu. Sampai tuh waktu di rumah tiap hari itu dibilang kayak, "Udah dong nggak usah, nggak ada cerita ketua-ketua BEM tuh nggak ada," gitu. "Fokus kuliah aja yang benar, Diwanti-wanti. udah nggak usah deh ketua-ketua, entar sibuk," takutnya gitu. Iya iya. Soalnya kan, saya kan bukan anak IPA, jadi Mmm. kebetulan dari SMA, SMP saya sekolah agama di Diniyah. Heeh. Jadi SMA tuh saya Diman. Dan Diman pun jurusannya IPS gitu. Jadi Iya. tiba-tiba dari anak IPS Masuk jadi masuk jadi farmasi, farmasi gitu. berarti Kan, maksudnya kayak berat ya dari iya, IPS kan sama adaptasinya sekali nggak juga bakal kenal. lebih sulit kan? Iya, sama sekali nggak kenal IPA gitu tiba-tiba masuk ke farmasi lagi gitu. Jadi orang di rumah mikirnya kayak, udah kuliah yang bener aja itu udah alhamdulillah gitu, nggak usah Mhm. jangan dipersibuklah diri gitu. Kakak dari awal tuh emang mau masuk farmasi atau ada Oh, enggak, sama sekali enggak. Jadi
kebetulan tuh masuk ke sini kan keluarga saya kan ada alumni di sini. Jadi katanya gini, gimana nggak coba di tempat kakak aja gitu. Itu kejadiannya sehari sebelum saya daftar ke Akfar. Dan dari dulu nggak ada planning mau ke Akfar. Emang tiba-tiba hari H deh, bukan sehari itu, hari H-nya dia datang ke rumah, bilang Ica masuk ke farmasi aja tempat kakak dulu gitu. Terus aku nanya kayak di mana gitu kan. Ada di Akfar Dwi Farma katanya. Ya udah deh coba aja gitu. Udah. Coba aja. Akhirnya masuk sampai sekarang. Alhamdulillah masuk, dan kakak udah nyaman kan dengan jurusan kakak saat ini? Alhamdulillah udah. Oke. Nah, udah nih kita bahas tentang Kak Ica. Kali ini pembahasan kita bakal agak berat nih guys. Jadi tema kita hari ini sebenarnya adalah tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual nih Kak. Kalau dari kata-kata itu aja, apa pertama kali yang terpikir bagi kakak? Pelecehan seksual. Kalau bicara soal pelecehan seksual ya, yang pertama kali saya pikirin itu yang kayak langsung ternotis gitu, kayak siapa pelakunya gitu. Iya. Iya, kayak siapa sih yang pelaku dari pelecehan itu siapa gitu. Kalau dari Vira sendiri biasanya kayak kalau pelecehan seksual itu yang pertama kali Vira pikirin itu apa? Korbannya. Iya. Soalnya ya, kita tahu kalau tentang kasus pelecehan seksual ini, yang paling berdampak itu pasti korbannya kan. Pelaku itu tuh jarang dinotis, ya nggak sih? Ya. Korban ini yang jauh lebih dapat dampaknya. Udahlah dilecehkan, dari lingkungan juga dapat dibilang aib gitu. Kalau bagi Vira sih kayak gitu. Iya, awalnya sih kayak kalau misalnya ini yang the first thing yang kita pikirin dulu nih. Iya. Soalnya kan kebanyakan orang kalau saya dengar pelecehan seksual itu terutama apalagi ke cewek ya kan. Kayak yang pertama kali yang biasanya orang masyarakat kita deh yang pikirin pasti itu ceweknya. Kalau cewek ya pakai bajunya bener nggak gitu. Nah, pasti iya kan? dia yang disalahkan kan. Pasti ada aja kesalahan yang diungkit-ungkit sama masyarakat ya bener, kan. Jadi yang dipikirin kayak itu ceweknya udah bener apa belum gitu. Bajunya yang sopan enggak gitu, pakai jilbab enggak gitu. Udah pakai jilbab pun kayak dibilang jilbabnya sampai dada enggak gitu. Udah syar'i Nah, belum? udah Kayak gitu syar'i kan. belum Ada aja gitu. kesalahan yang diambil gitu. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya harusnya kalau kita kayak bicara soal pelecehan seksual gitu ya. Jadi kita fokusnya tuh kayak ke korbannya gitu loh. Kan kalau sekarang realitanya korban-korban pelecehan seksual itu kayak lebih milih diem gitu gak sih? Iya, mereka nggak kan? berani speak up. Soalnya nggak ada yang mendukung, dan kadang orang-orang bahkan justru bilang gak usah diungkit deh. Kamu kan nggak ada bukti. Atau ini kan juga karena salah kamu. Kenapa kamu kayak ini kayak gini? Iya kan? Iya. Itu balik lagi ke budaya, kayak budaya patriarki kita gak sih? Iya, sebagai masyarakat Indonesia gitu loh. Maksudnya kayak kita sebagai korban nih, misalnya kayak kalau cerita sama orang, misalnya kita kena nih pelecehan seksual. Jadi kalau yang menurut kita sebagai masyarakat yang udah diajarin kayak udah diem aja gitu, nggak usah dipermasalahkan, lupain aja. Atau yang lebih parah kayak ada yang bilang gini, introspeksi diri gitu. Iya itu. Nah, iya. Introspeksi diri maksudnya gimana ya? Nah, dia itu habis suka bingung. dilecehkan dan dia cerita ke kita biar dia gimana ngerasa lebih damai gitu kan. Tapi kita malah bilang introspeksi diri dong, atau enggak yang bahkan kurang ajarnya mereka bilang gara-gara kamu juga sih. Nah, itu yang kurang ajar itu. Kalau misalkan ada korban yang mau speak up, mereka nggak berani jadinya. Ya jadi kayak yang jadi keresahan saya pribadi gitu. Buat korban pelecehan seksual, kenapa lebih milih diem gitu loh. Lebih milih kayak dipendam. Kadang ada alasannya, salah satunya diem karena kita kan, negara kita kan mayoritas Islam ya, negara beragama lah gitu kan. Jadi bilangnya gini, kalau di Islam tuh kayak sabar gitu. Jadi sabarnya kayak kalau kita dizolimi sama orang, udah kita diem, biar Allah yang balas gitu kan. Jadi kalau setahu saya nih, kalau di agama kita kan bukannya kita disuruh buat menegakkan kebenaran gitu. Iya benar. Soalnya kan ada juga hadis yang bilang kayak kulil haqo walau kana muron gitu, sampai kalian yang benar itu walau pahit gitu loh. Iya. Jadi kayak bukan sabar yang dimaksud itu bukan diem secara kita udah dilecehkan gitu kan. Jadi kita milih buat diem, gak speak up sama sekali. Kalau menurut saya bukan gitu yang benar gitu. Iya. Itu pun juga bakal merugikan korban, dan pelecehan itu pun bakal terus meningkat kan karena ngerasa kayaknya nggak masalah deh gitu kan. Iya. Soalnya kayak
kalau dari masyarakat kan anggapannya gini, kalau kita kena pelecehan seksual, kalau kita kita jadi korban pelecehan seksual gitu loh. Iya. Itu jadi aib kita sendiri gitu, jadi aib si korban. Iya. Harusnya kalau kita pikir secara logisnya lah gitu, harusnya itu bukan aib korban kan. Aib pelakunya justru tuh. dong, bukan aib korban. Iya, jadi kan kalau orang yang mikir kenapa kita disuruh diem sebagai korban deh. Kita sekarang posisiin diri kita sebagai korban gitu. Jadi disuruh diem itu karena kayak ya aib, itu aib kamu Iya, gitu. aib tuh Kamu jangan simpen diumbar-umbar, gitu. nggak usah diumbar katanya. Disimpan aja katanya Iya, kan. jadi kan yang kesalahan berpikirnya kalau kita jadi korban pelecehan seksual itu bukan aib kita gitu loh. Iya. Itu aib dari pelakunya, bukan kita yang dapat aib gitu. Harusnya gitu. Itulah kenapa kebanyakan orang yang jadi korban dari pelecehan seksual itu milih diem, gak usah dibiarin. Jadi juga bingung gitu loh. Iya. Tapi kadang juga korban pelecehan seksual ini, kadang mereka lebih milih diem tuh kan karena mental dia udah kena kan, trauma. Kayak nggak berani di hadapan orang banyak, jadi mereka nggak berani speak up gitu. Kalau menurut kakak itu gimana kak? Kalau soal speak up itu sih lebih ke orang di sekitarnya juga berpengaruh loh. Misalnya kayak harusnya kita sebagai orang-orang terdekat dari si korban misalnya ya, itu harusnya jangan di kotak-kotakan buat pikirannya kayak udah lah diem aja, jangan gitu, harusnya responnya gitu loh. Iya. Jadi maksudnya kita harus support dia. Seenggaknya kita nggak bisa bantu, kita jangan ngelarang dia buat bantu diri dia sendiri gitu loh. Itu kan dia punya hak, dia punya suara. Harusnya dipergunain itu. Yang kesalahan yang bikin pelecehan seksual sekarang jadi nggak ada habisnya, salah satunya mungkin itu. Iya. Karena itu didiemin gitu loh. Dan kebanyakan pelecehan seksual itu pasti pelakunya dari orang-orang terdekat kan ya. Contoh-contoh kasus aja nih kak. Ada nggak beberapa contoh yang kakak tahu? Contoh yang akhir-akhir ini kasus lagi marak gitu? akhir-akhir ini yang itu mahasiswi yang dilecehkan sama dosen pembimbing. pembimbingnya. Iya, bener-bener. Tahu, Vira tahu itu juga ya? Tahu. Dan katanya korbannya ini baru berani speak up ini udah 1,5 tahun kemudian dia baru berani speak up. Katanya gitu kan? Iya, alasan dia nggak speak up itu awalnya dia udah ngelapor kan ke pihak akademiknya kan. Iya, dia udah Jadi ngelapor. respon akademiknya cuma kayak ngapain, jangan sampai nuduh tapi nggak ada bukti Iya. gitu kan. Justru dia itu tuh kan ngelapor kan buat menegakkan keadilan bagi diri dia sendiri kan. Tapi kenapa orang-orang malah kayak nggak usah deh, kamu nggak ada bukti, jadi buat apa? Nanti kamu yang bermasalah kayak ini kan. Iya, dari situ juga balik lagi ke pemikiran masyarakat gitu loh, yang dari emang udah menganut budaya patriarki dari lama gitu loh. Jadi kayak kesannya kayak emang gak ada pembelaan buat korban-korban pelecehan gitu. Harusnya bisa lah gitu, sebagai orang-orang terdekat dari korban kita support dia kan. Kasian kan kayak yang masih itu 1,5 tahun loh baru berani dia speak up. Bayangin Gimana tersiksa batinnya ya ampun. gimana psikologinya dia, gimana gimana dia ke depannya lah gitu. Iya kan kayak nggak 1,5 tahun itu bukan waktu yang Bukan cepat. waktu yang bentar itu. Iya. Terus ada nggak menurut kakak nih solusi? Kalau dibilang menyelesaikan masalah pelecehan kan nggak mungkin kayaknya ya, tapi bisa meminilisir apa sih namanya? Itu Minimalisasi. apa sih? Nah ya kayak gitu tuh. Ada nggak salah satu menurut kakak yang bisa jadi? Iya, salah satu caranya menurut saya ya dari korbannya sendiri gitu loh. Maksudnya kayak kita sebagai korban pelecehan seksual itu bukan salah kita, balik lagi ke sana. Itu bukan kesalahan kita. Jangan menyalahkan diri sendiri gitu Jangan kan. salahin diri sendiri, itu bukan aib. Jadi kalau seandainya kita kena korban deh, kita jadi korban pelecehan seksual gitu seandainya ya. Jadi kita jangan takut buat speak up. Bilang aja gitu loh. Kayak jangan sampai memposisikan diri kita kayak kita yang salah gitu loh. Jangan sampai kayak gitu. Dan kita pun harus berani bicara buat ungkapin aja. Karena itu kan ini hak kan hak kita ya. Kita tuh punya hak masing-masing ya. Setiap orang pasti punya hak untuk bicara, untuk gimana biar mereka merasa teradili gitu kan. Dan kalau korban-korban ini nggak pernah speak up terus, bakal banyak ya kan, bakal banyak terus kasus-kasus pelecehan kayak gini. Ya intinya
ke situ, kita sebagai korban harus perjuangin hak kita sendiri. Kalaupun kita misalnya nggak dapet dukungan atau support dari orang-orang sekitar kita atau dari circle kita, ya udah, jadi kita maju sendiri, perjuangin hak kita sendiri gitu. Iya. Itu salah satu Iya caranya. bener. Dan lagi, Vira pernah dengar nggak sih yang tentang sex education? Iya, sex education tuh penting sebenarnya, tapi bagi masyarakat sekarang ini masih tabu nggak sih Tabu kalau banget, untuk heeh. diajarkan bagi anak-anak? Kan memang Iya. seharusnya kan kita diajarkan dari sejak dini, dari Iya. akil balik ya kan Kak? Iya, maksudnya kayak kenapa setiap bahasannya yang Tentang ada seks. kata-kata seks, Seks. seks dalam tanda kutip ya, Iya. seks, apalagi kayak sex education, itu langsung orang mikirnya kayak, oh ini nggak bener ini seks bebas, ini ngajarin Mengajarkan yang nggak bener. bener dia. Iya, kenapa setiap orang bilang sex education itu justru ke sana arahnya gitu, ke hal yang negatif gitu. Padahal harusnya sex education itu penting banget kita ajarin gitu loh, ditanemin ke anak-anak khususnya. Kan sekarang kayak banyak juga kasus yang anak Anak-anak kecil yang kena kan. jadi korbannya. Ya karena kenapa mereka banyak yang kena, karena nggak tahu sama sekali Apa dan yang nggak harus dikasih mereka tahu. lindungi Nah gitu tuh. kan. Ya harusnya gitu, emang sex education bukannya berarti mengajarkan Tentang seks bebas. bukan, ya bukan gitu. itu. Yang Emang bukan itu tujuannya. kesalahan berpikir orang di sana gitu loh. Mindsetnya masih belum. Nah, itu harusnya kan balik lagi kenapa sih banyak anak-anak, kan bukan cuma yang dewasa doang nih. Iya. Anak-anak kan juga banyak. Kenapa banyak anak-anak? Ya karena mereka nggak tahu gitu. Mereka sebagai anak-anak kayak Mereka apa yang pikirnya boleh. main doang Nah gitu. tuh, mereka nggak tahu kayak dalam badan mereka khususnya cewek ya, apa yang boleh disentuh, apa yang enggak, kan mereka nggak tahu. Kan hal Karena itu nggak ada yang didapat mengajarkan. dari sex education, dari sana. Kalau ngomongin sex education nih Kak, dari BEM sendiri ada nggak terpikir program yang seperti itu, sejenisnya seperti itu? Sebenarnya sih ini baru kepikiran dalam akhir-akhir ini ya, bukan dari Iya. program yang lama gitu loh. Sebenarnya Program baru. pengen ngadain kayak penyuluhan tentang sex education dah ke SD atau kemana gitu, tapi kayak masih dalam proses. Masih dalam pembicaraan ya. Iya. Semoga bisa ya Amin. programnya jalan gitu. Nah, oke guys. Jadi mungkin pembicaraan kita ini kan berat banget ya. Jadi buat kalian semoga merasa termotivasi atau misalkan ada teman-teman kalian yang juga jadi korban bisa jadi gimana? Pelajaran ya. Oke. Jadi mungkin sekian dulu untuk konten kita kali ini. Hope you enjoy it guys. Dan because this is my first time, jadi sorry kalau misalkan agak kaku gitu ya. Oke, say hello dulu Kak. Oke. Kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.